Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti ya. Salam rumah untuk Anda semua. Hari ini kita akan membahas tentang bunga berbunga. Dan kata Albert Einstein, bunga berbunga ini adalah keajaiban dunia ke-8. Wah, apa tuh, menarik ya? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti, juga menjadi salah seorang dosen di Sekolah Properti Terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti yang ingin belajar lebih jauh lagi. Nah, bunga berbunga. Jadi, yang dimaksudkan oleh Albert Einstein, ya, Albert Einstein itu bunga berbunga itu keajaiban dunia ke-8, yang tentunya adalah bunga majemuk ya, atau compounding interest. Mungkin saya nggak akan menggunakan istilah bunga kali. Memang general terms-nya adalah orang lebih paham, lebih gampang membayangkan dengan bunga. Cuman kalau saya katakan bunga, nanti orang konotasinya akan ke bank. Padahal sebenarnya susah loh bank itu memberikan bunga 8% gitu. Depositonya sekarang bunga cuma 3-4% doang gitu loh. Ya, jadi masih jauh banget. So, aku lebih senang menggunakan istilah yield. Yield ini jadi mungkin bahasa Indonesianya imbal hasil balik. Cuman kan kayak kepanjangan ya kalau ngomong imbal hasil balik. Jadi saya akan menyebutkan dengan istilah yang lebih tepat, yaitu yield untuk selanjutnya. Nah, jadi jadi sobat properti bayangkan kalau semisalnya Anda punya uang 100 juta. Anda punya uang 100 juta dan Anda mendapatkan yield yang sebesar 8%. Of course, yield itu adalah per tahun ya. Artinya, pada tahun pertama Anda mendapatkan 8% dikali 100 juta. Dan maka Anda akan mendapatkan 108 juta. Lalu kemudian pada tahun kedua, Anda gulung lagi uang tersebut. Yang sebesar 108 juta itu Anda gulung lagi, Anda bungakan lagi, Anda investasikan kembali ya dengan yield 8%. Nah, maka Anda akan mendapatkan sebesar kurang lebih 116,64 juta pada akhir tahun kedua. Nah, gimana kalau misalnya Anda compounding terus sampai 20 tahun ke depan? Kira-kira berapa ya jumlah uang Anda gitu loh. Nah, ternyata nih rumusnya seperti ini nih ya. 100 juta kali 1 plus 0,8 interestnya 8% pangkat 20. Nah, jadi hasilnya didapatkan sebesar 466 juta. Ya, luar biasa ya. Jadi 100 juta dalam 20 tahun kemudian dengan yield 8%, uang Anda akan berkembang menjadi 466 juta. Ini suatu yang menarik sekali. Bagaimana supaya lebih menarik lagi gitu loh. Bagaimana seandainya Anda punya uang 100 juta, ya kan sekarang, kemudian Anda masukkan dalam instrumen investasi dengan yield 8%, dan setiap bulannya Anda menambahkan 2 juta per bulan. Ya, kira-kira hasilnya berapa tuh dalam 20 tahun ke depan? Sebenarnya kamu nggak usah terlalu pusing dengan hitungannya ya. Cukup Anda menggunakan financial calculator. Jadi financial calculator itu bisa di-download apps-nya, tinggal Anda masukin aja angka-angkanya yang Anda harapkan berapa, yang Anda mampu berapa, tinggal disesuaikan dengan kapasitas Anda masing-masing. Tapi dalam contoh ini yang saya masukkan, semisalnya Anda di awal punya uang 100 juta dengan yield 8% dan Anda masukkan monthly installment-nya, Anda masukkan invest setiap bulan 2 juta, maka dalam 20 tahun ke depan uang Anda akan menjadi 1,6 miliar. Oh my god, itu luar biasa banget kan. Ya, makanya ini yang disebut oleh si Albert Einstein, ini adalah keajaiban dunia ke-8, compounding interest. Lalu pertanyaannya, kenapa ya kok Pak Erik dari tadi ngomongnya yieldnya 8% mulu ya? Kenapa nggak, kalau lebih gimana, kalau kurang gimana? Nah, kalau lebih of course lebih bagus ya. Kalau kamu bisa masukin instrumen investasi dan kamu bisa punya manajemen resikonya yang bagus, of course lebih tinggi lebih bagus. Kalau rendah, ya kalau bisa usahakan jangan. Kenapa? Karena gini, kalau yang namanya yield atau imbal hasil balik investasi ini itu harus bisa mengalahkan musuh nomor satu dalam dunia investasi, yaitu adalah inflasi. Nah, dia harus lebih tinggi daripada inflasi. Of course kalau deposito sekarang 3-4% tuh nggak bisa ngalahin inflasi gitu loh. Karena inflasi di negara kita itu around 5-6%. Nah, jadi kita harus punya satu instrumen investasi yang bisa memberikan yield 8% dan sehingga bisa mengalahkan inflasinya dan nilai uang kita itu nggak habis dimakan inflasi.
Nah, demikian Sobat Properti. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Silakan berikan komentar Anda. Mungkin Anda menginginkan topik-topik yang lain yang mungkin saya akan bahas di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.